Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada pembelajaran usaha dan pesawat sederhana. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang pesawat sederhana, yaitu pengungkit. Dalam kehidupan sehari-hari, ada kalanya kita menggunakan suatu alat untuk mempermudah kita melakukan suatu kerja. Alat tersebut disebut dengan pesawat sederhana. Pesawat sederhana yang paling sederhana yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang pengungkit. Perhatikan gambar ini. Pengungkit terdiri dari sebuah tongkat, yang bisa terbuat dari kayu atau bambu atau besi, yang bergerak di dalam suatu wilayah yang kita sebut dengan tumpuan. Ini ada tumpuan. Kemudian pengungkit ini terdiri dari 3 titik, yaitu titik beban di mana beban itu diletakkan, kemudian titik tumpu di mana tumpuan itu berada, dan titik kuasa, yaitu titik di mana kuasa diberikan untuk mengangkat benda tersebut. Jadi zaman dahulu kala, kalau orang ingin memindahkan batu, dia menggunakan alat agar bekerja mudah, yaitu dengan cara ini batu kemudian menggunakan pengungkit diberikan tumpuan, kemudian ini tekan sehingga batunya ini akan bergerak semakin lama semakin jauh. Jenis-jenis pengungkit itu ada 3 jenis. Yang pertama, jika titik tumpu, ini kan tumpuan ini, jika titik tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasa. Contoh adalah nih jungkat-jungkit. Ya. Contoh lagi adalah gunting. Nah, gunting ini di sini adalah titik tumpunya, ini titik kuasanya, ini titik bebannya. Kemudian pada pada palu ini titik tumpunya, ini titik bebannya, ini titik kuasanya. Pada tang, pada linggis, pada timbangan dan lain sebagainya, itu merupakan jenis pengungkit yang pertama, yaitu di mana titik tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasa. Jenis selanjutnya yaitu jenis yang kedua, apabila titik beban berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contohnya nih, gerobak dorong nih. Ini ada titik tumpu di sini nih. Ini titik beban, ini titik kuasa. Jadi titik beban itu ada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Ini merupakan jenis yang kedua. Contoh yang lain, ini pemecah kemiri. Ini titik tumpunya, ini titik bebannya, ini titik kuasanya, dan ini. Contoh juga nih pembuka tutup botol. Kemudian ini pemotong kertas. Ini merupakan contoh dari jenis pengungkit jenis kedua. Kemudian jenis yang ketiga adalah yang titik kuasanya berada di antara titik beban dan titik tumpu. Contohnya nih cangkul, kemudian pinset. Ini titik bebannya, ini titik kuasanya, dan ini titik tumpunya. Ya. Jadi titik kuasa ini ada di antara titik beban dan titik tumpu. Juga demikian dengan kita nih, ini titik tumpu, ya, ini titik kuasa, ini titik beban. Nah, kemudian alat pemancing dan lain sebagainya yang sejenis itu. Nah, sekarang kita lihat kita lihat tuas atau
pengungkit tadi. Yang kita lihat nih, kan tadi namanya pengungkit itu terdiri dari batang, ini batang, kemudian ada 3 titik, yaitu titik beban. Nah ini dimana beban itu berada, kemudian ini titik tumpu, kemudian ini titik kuasa. Antara titik beban dan titik tumpu kita sebut dengan panjang lengan beban, sedangkan panjang antara titik kuasa dengan titik tumpu kita sebut panjang lengan kuasa. Ini udah jelas, saya ulang lagi. Ini adalah batang, ini batang, kemudian ini adalah titik beban, ini adalah titik tumpu, ini adalah titik kuasa. Panjang tongkat antara titik tumpu dengan titik beban disebut lengan beban. Panjang tongkat antara titik kuasa dan titik tumpu disebut dengan panjang lengan kuasa. Nah, rumus matematik untuk kuasa adalah W kali lengan beban sama dengan F kali LK. Ya, di mana W ini adalah berat beban 1 Newton, LB ini adalah lengan beban, F ini kuasa, dan LK ini adalah lengan kuasa. Nah, sekarang kita lihat besarnya keuntungan. Nah, besaran keuntungan mekanik pada pengungkit merupakan perbandingan antara berat beban dan gaya beban dan gaya kuasa, atau perbandingan antara lengan kuasa dan lengan beban. Kalau kita rumuskan LM sama dengan W per F sama dengan LK per LB. Nah, kita ambil sebuah contoh. Jika sebuah benda akan diangkat dengan menggunakan pengungkit seperti tampak pada gambar berikut ini, pada gambar ini, ya, benda tersebut memiliki berat sebesar 1200 Newton nih. Beban diletakkan di ujung tongkat, ya, di ujung tongkat pengungkit. Ya, beratnya beban ini adalah 1200 Newton. Bila pengungkit tersebut panjangnya 3 meter, nih pengungkit ini dari sini ke sini panjangnya 3 meter, dan jarak antara beban dan titik tumpu itu 1 meter, ini titik tumpunya, ya. Jadi panjang beban dengan titik tumpu nih 1 meter, ya. Berapa gaya yang diperlukan untuk mengangkat bebut dan berapa keuntungan mekanik yang diberikan oleh pengungkit tersebut. Mari kita lihat. Diketahui tadi W sama dengan 1200 Newton, LB sama dengan 1 meter, LK tadi ya, mau tidak mau, yaitu tadi panjangnya kan, panjang tongkatnya 3 meter, sedangkan LB nya tadi lengan bebannya yaitu 1 meter, sehingga lengan kuasa ini besarnya L min LB, sehingga besarnya 2 meter. Yang dinyatakan berapa, yaitu gaya kuasa yang diberikan. Jawab. Sekarang W kali LB sama dengan F kali LK. Nah, kemudian kita rubah rumus tersebut. Kita keluarkan F ini, sehingga rumusnya menjadi W kali LB per LK. Nah, kita masukkan nilai W-nya. W-nya masukkan nih 1200 kita masukkan. LB-nya kita masukkan 1 meter.
LK nya kita masukkan 2 meter, sehingga kalau dikalikan ini kali ini dibagi ini sama dengan 600 Newton. Nah, bagaimana keuntungan mekaniknya? Keuntungan mekaniknya adalah Km sama dengan W per F, atau LK sama per LB. Nah, W tadi jumlahnya berapa? Tadi jumlahnya 1200 Newton dibagi dengan F nya tadi berapa? F nya tadi 600 Newton, sehingga sama dengan 2 nggak ada satuannya ya kalau untuk keuntungan mekanik ini. Atau kalau kita menggunakan rumus ini tadi LK per LB, LK nya kita tahu 2 meter, LB nya juga kita tahu 1 meter, sehingga 2 meter dibagi 1 meter, kita coret ini menjadi 2. Jadi keuntungan mekaniknya adalah 2. Ingat, tidak ada satuan. Jadi gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban seberat 1200 Newton tersebut adalah sebesar 100 Newton, sedangkan keuntungan mekaniknya adalah 2. Nah, sekarang latihan soal. Seseorang memikul 2 benda masing-masing beratnya 200 Newton dan 300 Newton. Kedua benda tersebut dipikul dengan sebuah tongkat. Benda yang beratnya 200 Newton terletak pada jarak 150 cm dari titik tumpu pada salah satu ujung tongkat. Berapa panjang tongkat minimal yang diperlukan agar benda yang dipikul tersebut dapat dalam keadaan setimbang? Mari kita lihat. W1 tadi, W1 sama dengan 2 Newton. Kita sebut lagi W2 nya, kita sebut 300 Newton ya. Sedangkan panjangnya tadi, panjang tongkatnya ya 150 cm. Nah, karena ini Newton, ini cm, maka satuannya harus disamakan. Kita jadikan meter, sehingga 1,5 meter nih. Kemudian yang ditanyakan kan tadi berapa panjang minimal tongkat tersebut. Nah, kita lihat kan ada rumusnya, W1 kali L1 sama dengan W2 kali L2. Nih, kita yang ditanyakan kan ini kan, kita tarik ke sini, keluarkan, sehingga menjadi rumusnya menjadi W1 kali L1 per W2. Nah, kita masukkan nilainya. W1 nya kita masukkan 200 ke sini kali L2 nya. L2 nya nih kali L1 nya. L1 nih L1 ini 1,5 meter. Kemudian W2 kita masukkan W2 nya nih, hingga ini kali ini ya dibagi ini, ketemunya 1 meter. Nah, kita tahu bahwa lengan yang pertama kan udah diketahui 1 meter. Sekarang yang diketahui, sedangkan lengan yang kedua 1 meter, sehingga semua panjang lengannya atau panjang tongkat itu adalah L1 ditambah L2, yaitu 1,5 meter ditambah 1 meter, sehingga panjang tongkat tersebut yang digunakan adalah 2,5 meter.